윤지원 거기 앉아! 윤지원 Di awal kisah, kita akan diperlihatkan seorang gadis SMA pagi-pagi yang sangat cerah berolahraga dan membugarkan tubuhnya dengan molek dan cantik. Namun hidupnya telah sebatang kara. Sang ayah telah kabur dari rumah entah kemana. Ketika dia keluar dari kontrakan kumuhnya, tiba-tiba saja seorang polisi langsung bertanya, kemanakah sang ayah karena dia adalah seorang buronan. 야! 아빠한테 전화하면 자수하라 그래. Tiba di sekolah, terdapat beberapa hinaan dari teman-temannya yang mengolok-olok. Dialah seorang wanita yang bernama Yeon Jiwo. Kita panggil saja Neng Yojin. Seorang wanita yang sekarang mendapatkan penderitaan dari ayahnya. Bahkan seluruh teman-temannya hampir membulinya setiap saat. 야, 약생아, 니 전화 안 가냐? 야, 니네 약생이 아빠 어서 뒤진 거 아니야? 어? Kehidupan di sekolah berubah menjadi drastis karena sang ayah sekarang sudah menjadi buronan. Semua siswa dan orang tua tahu bahwa ayahnya Yojin adalah seorang buronan nasional, pengedar narkoboy yang telah diburu oleh seluruh polisi. Singkat cerita, akhirnya Yojin telah dipanggil oleh wali kelasnya, mengatakan bahwa seluruh siswa dan orang tua sangatlah resah terhadap kehadiran Yojin di sekolah ini. Maka Yojin akan dipaksa dipindahkan dari sekolah. Singkat waktu, akhirnya amarah Yojin langsung memuncak, menghajar semua orang yang telah membuli. 야, 마약이다, 야, 야. 미쳤나? 씨발. 딸 이 정도는 해야지, 씨발. Kerusuhan yang ada di dalam kelas membuat para siswa langsung keluar. Bahkan wali kelasnya langsung membentak. Yojin dengan paksa membuka bed sekolah dan dia mengatakan akan keluar, menghajar seluruh para polisi yang sedang nongkrong dengan membrutal. 야, 윤지원! 거기 앉아! Sungguh nasib yang sangat sial. Siapakah yang salah dalam kasus ini? Sang ayah tercinta yang dulunya menjadi seorang pahlawan, namun hidupnya sekarang meresahkan anaknya. Entah di mana, sudah beberapa tahun ini dia menjadi seorang buronan. Singkat cerita, Yojin langsung pulang ke rumah mendapatkan beberapa kado dari orang misterius. Masuk ke dalam kontrakan yang sangat kumuh, dia pun hanya bisa menghela napas. Entah apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Di sisi lain, kita akan melihat seorang laki-laki yang sedang melakukan hubungan telepon menggunakan telepon umum. Ternyata itu adalah ayahnya Yojin yang telah menghubunginya saat ini. 지우야, 아빠야, 아빠. 아이고 우리 딸 생일 축하한다. Memang ayah brengsek, seperti tidak ada kesalahan dalam dirinya.
Dia mengatakan dengan sangat semangat bahwa harus hidup dengan secara bebas. Akan tetapi penderitaan Yojin terus saja bertambah. Dia baru saja keluar dari sekolah. Sang ayah yang seharusnya menjadi pahlawan, sekarang dia kemana? Bahwa Yojin sangatlah kecewa. Dia menginginkan ayahnya mati saja. 왜 날 이렇게 만들어! 지우야. 죽었다고 생각할 때까지 배우지 마. Walaupun hati sebagai berandal preman dan pengedar narkoboy mafia, seorang ayah pastinya sangat sayang sekali kepada anaknya. Bahkan dia membuka handphone yang sudah bertahun-tahun lamanya dengan pesan bahwa anaknya sangat cinta kepada sang ayah. Melihat pesan tersebut, akhirnya sang ayah memutuskan untuk datang ke kontrakan anaknya, di mana Yojin sangatlah frustasi dengan kehidupan yang sangat pedih ini. Sang ayah sekarang menyelinap di dalam kontrakan karena di depan ada seorang polisi yang terus saja berjaga menanti buronan yang selalu saja ditunggu. Setelah membunuh para polisi yang ada di depan kontrakan, akhirnya sang ayah langsung melihat hadiah yang telah dibawa di depan kontrakannya. Ternyata diabaikan oleh anaknya. Kemudian Yojin mendengar ada seseorang telah membuka pintu dengan paksa. Namun sayang sekali, tiba-tiba saja ada seseorang memakai jaket hitam, membawa pistol, dan tanpa basa-basi membunuh sang ayah. Sungguh tanpa diduga, sang ayah yang dibenci oleh Yojin tiba-tiba saja datang dan dibunuh di hadapan dirinya. Akan tetapi sang keluarga yang jelas mempunyai sebuah chemistry dalam hati. Sang ayah yang dibunuh di depan matanya membuat Yojin sangat patah hati. Satu-satunya orang yang menjadi harapan Yojin di dunia ini malah dibunuh oleh orang lain. Yojin berusaha untuk menyingkirkan pintu yang ada di depannya dan membantu sang ayah, dia yang sedang sekarat. Namun sayang sekali, tembakan tersebut terkena organ vitalnya. Maka disinilah sang ayah langsung mokad. Selang beberapa lama kemudian, sang ayah pun telah disemayamkan di sebuah tempat. Yojin satu-satunya keluarga dengan rasa bela sungkawa, satu-satunya orang yang menjadi harapannya. Tiba-tiba saja para gangster dan bos mafia datang, dipimpin oleh seseorang yang bernama Bos Choi Mojin. Kita panggil saja Bos Mojin. Dia langsung melihat anggotanya yang telah mati secara brutal, membuat sebuah bela sungkawa dalam gangster ini. Kemudian tiba-tiba saja Yonji langsung bertanya siapakah yang telah membunuh ayahnya, namun diabaikan. 아저씨가 마약 조직 두목이에요? 우리 아빠 누가 죽인 거예요? Selang beberapa lama kemudian, Yonji langsung datang ke kantor polisi untuk meminta keterangan apa yang telah terjadi, siapakah pembunuh ayahnya. Namun sayang sekali kasusnya telah ditutup. 이 새끼 잡아야죠! 씨발 어떻게 사람이 죽었는데! Tengah-tengah amarah yang semakin memuncak, polisi pun langsung mengatakan kepada Yojin bahwa ayahnya adalah seorang buronan nasional yang selalu saja meresahkan masyarakat, bahkan membegokkan semua para warga dengan membakar narkoba. Dia abaikan oleh para polisi. Selang beberapa saat setelah itu, Yonji langsung datang ke kediamannya Bos Monji. Dia akan meminta tolong kepada si bos untuk menangkap siapakah pelaku telah membunuh ayahnya, membawa satu kotak kardus berisi uang. Ternyata memang betul tempat ini adalah tempat pengedaran narkoboy, di mana semua orang mendapatkan pekerjaan yang sangat mengerikan. Singkat cerita, akhirnya Yonji langsung datang kepada Bos Mojin meminta tolong untuk menangkap pelaku pembunuh ayahnya. 우리 아빠 죽인 놈을 찾아주세요.
쳐준다. 내 손으로 죽여버릴 거야. Dengan rasa penuh amarah, di mana Yoji mengatakan kepada Bos Mojin dia akan membunuh siapapun yang telah membunuh ayahnya. Si bos langsung berdiri mengatakan kepada Yonji, bagaimanakah sensasi ketika kita bisa membunuh seseorang? Diberikan satu buah pisau untuk membunuh Bos Mojin dengan tekad yang sangat kuat. Bos Mojin mengatakan jangan sampai ikut campur dalam urusan mafia. Dengan begitu, Yonji langsung terburu-buru untuk keluar dari tempat ini sebelum dia diduga paksa oleh para anggotanya. Singkat cerita, di mana Yonji berada di sebuah tempat kontrakan yang sangat kumuh dengan mendengarkan dan membayangkan sang ayah. Tiba-tiba saja seseorang telah menggedor pintu di balik pintu kontrakan. Ternyata seseorang yang memakai jaket hitam telah kembali. Lalu tiba-tiba selang beberapa hari setelah itu, Yonji langsung menempelkan beberapa stiker karena dia mendapatkan informasi dari polisi dan CCTV dari kontrakannya. Seseorang yang telah membunuh ayahnya telah tertangkap basah dalam kamera. Dia terus saja menyelebarkan seluruh tempat untuk bisa mendapatkan siapakah yang telah membunuh ayahnya. Jika ada yang tahu lokasi dan siapa namanya, akan mendapatkan imbalan 5 juta won. Suatu ketika, Bos Mojin yang sedang melintas di suatu tempat dan berbelanja di satu warung, tiba-tiba saja dia melihat sebuah poster yang telah dibawa oleh Yonji. Dicari saksi mata, imbalan 5 juta won. Melihat hal seperti itu, Bos Mojin pun langsung membawanya satu lembar. Kemudian, selang beberapa hari setelah itu, Yonji langsung mendapatkan panggilan telepon dari orang misterius mengatakan bahwa dia telah mengetahui siapakah yang telah membunuh ayahnya dan menyuruh Yonji untuk membawa uang 5 juta won tersebut. Setelah uang itu di dalam saku, Yonji tidak lupa membawa satu pisau, berharap dia bisa bertemu dengan pembunuh ayahnya. Selang beberapa lama setelah itu, waktu dan tempat telah ditentukan. Yonji memakai jaket dan topi hitam menutup mukanya bertemu dengan orang yang telah menelepon. Dia langsung tanpa basa-basi akan memberikan uang 5 juta won. Namun siapakah orang tersebut? Ternyata Yonji telah tertipu. 씨발 여자네. 와. Setelah dihajar habis-habisan oleh para berandal, Yojin langsung dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Dia yang sudah tidak berdaya, bahkan tidak penuh harapan, pastinya ini akan dijual kepada para bos om-om. Tiba-tiba saja di luar sana ada kerusuhan. Ternyata Bos Mojin menyelamatkannya. Bos Mojin bersama para konco-konconya menghajar berandal tersebut sampai mokat, di mana Yonji langsung dibawa ke suatu tempat dengan melakukan perbincangan yang sangat serius bahwa sang ayah adalah sahabat sejati Bos Mojin. Apakah dia benar-benar ingin membalas dendam? 해야겠냐? 그건 내가 감당할게요. 사람을 죽일 수 있는 사람이 돼야지. Karena tekad dan keinginan Yojin benar-benar sangat kuat, akhirnya Bos Mojin langsung membawa ke tempat sangat misterius, di mana tempat ini adalah tempat kekuasaannya Bos Mojin. Dia langsung dibawa dengan semua barang-barang yang telah membawanya, karena dia akan tinggal di tempat ini. Sebuah pertarungan yang sangat mengerikan karena ini adalah para gangster dan anak buahnya Bos Mojin yang sedang ditempa dididik untuk menjadi seseorang petarung handal. 신입이다.
막내. 따라와. Kemudian setelah datang ke tempat ini, seorang pemuda langsung mengatakan kepada Yanji bahwa dia akan tinggal di tempat ini. Dia akan mendapatkan kasta yang paling rendah. Setiap hari harus mencuci piring dan mencuci baju semua orang. Kalau dia menjadi seorang pemenang, suatu saat nanti akan pindah ke gedung yang ada di seberang sana dengan fasilitas yang sangat lengkap, uang yang sangat banyak, kehidupan yang sangat mewah. Maka Yonji langsung diberikan semangat untuk terus bertahan. 그래? 행운을 빈다. Sungguh tanpa diduga, ternyata Yonji adalah satu-satunya wanita yang ada di tempat ini. Semua laki-laki yang menjadi anak buahnya Bos Mojin di tempat dididik dan dilakukan eksekusi mati di tempat ini. Hampir semua para laki-laki yang ada di tempat ini, mereka pun mengolok-olok Yojin sebagai wanita. Walaupun seperti itu, Yonji yang sudah terbiasa dengan bulian semua orang, dia pun fokus untuk bisa bertahan dan menjadi petarung handal. Dia langsung mulai untuk berlatih. 아우, 빨려니 진짜. 야, 그래. Untung saja sebagian para laki-laki telah memisahkan Yojin dari pertengkaran dan semua orang fokus kepada dirinya sendiri untuk memulai ke puncak. Kemudian inilah Yonji yang terus saja berusaha untuk bisa menjadi seorang pemenang. Bahkan dia terus berlatih sampai larut malam. Tiba-tiba saja Bos Mojin langsung datang. 도망칠 생각하고 있냐? 못 이겨 그런 자세로. Bos Mojin mengatakan kepada Yonji bahwa seorang petarung sejati bukan ingin untuk menang, tetapi harus mempunyai tekad untuk membunuh. Disinilah siapa yang bisa membunuh, dia pasti bisa bertahan. Dia harus bisa melumpuhkan seluruh organ vital musuhnya, dari mulai pelipis mata, dagu, ulu hati, bahkan mengambil kelamin seseorang. Ini akan menjadi sebuah pertarungan dari antar nyawa. Karena siapa yang bisa bertahan di tempat ini, dialah yang akan menjadi seorang pemenang dan bisa membalaskan dendam untuk sang ayah. 센스가 있네. 근데 파워가 약해. Selang beberapa hari kemudian, ternyata memang betul Bos Mojin telah bersahabat lama dengan sang ayahnya Yanji. Dia yang terus saja memantau pergerakan Yanji yang ada di tempat latihan untuk bisa memastikan apakah dia akan bertahan sampai puncak. Ternyata setiap hari, setiap malam, bahkan setiap detik, dia terus saja berusaha untuk meningkatkan kemampuannya. Bahkan dia tanpa henti. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian, seperti biasa di tempat ini akan diadakan audisi. Siapapun yang bisa membunuh banyak orang dan bertahan sampai akhir, dialah seorang pemenang. Sungguh tanpa diduga, akhir dari pertarungan ini ternyata menyisakan dua orang.
seorang pemuda yang sangat handal yang telah membunuh banyak orang di tempat ini. Tiba-tiba saja Yonji telah terus berusaha. Dia masih bisa bertahan. Dengan kemampuan dan tekad yang sangat kuat, mereka pun adu jotos sampai mati. Sayang sekali episode telah berakhir. Episode 1 ini akan dilanjutkan nanti episode 2. Bagaimanakah pertarungan Yanji bersama para berandal yang ada di tempat tersebut? Yang jelas ini adalah pertarungan berdarah dan sangat mematikan. Apakah Yonji akan sampai di puncak akhir dan akan menguak siapakah yang telah membunuh ayahnya? Bos Mojin yang memegang kendali semua itu, apakah dia berpihak pada Yanji atau hanya memanfaatkannya saja sebagai wanita untuk membalaskan dendam pribadi? Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Nyalakan notifikasinya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.